rahmat, keberkahan dan tentunya ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu pengajian subuh yang akan disampaikan oleh Kang Ustadz Deden Nugraha. Maka kami persilahkan kepada Kang Ude. Jazakallah khairan katsiran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah. Pagi hari yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala kembali berikan kesempatan, kekuatan kepada kita semua untuk kembali mengkaji, mendalami ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, 1 Desember 2021 Allah catat menjadi pertemuan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah ridho terhadap perjumpaan Zoom Meeting Dundrat ini, dan semoga kita bisa mengambil banyak hikmah, ilmu yang diraih, ya. Dan semoga juga kita diberikan hikmah pula, kekuatan untuk mengamalkan ilmu, kekuatan untuk mengamalkan kebenaran dari apa yang sudah kita ketahui. Salawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada utusan Allah, kekasih Allah, penutup para nabi dan rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, dan kita sebagai umatnya. Yang kami hormati dan muliakan guru-guru kami, asatidzah, ya. Alhamdulillah, juga yang kami muliakan juga, kami hormati ketua RW, ketua RT setempat, ya. Juga yang kami hormati juga sesepuh kita, ya, sesepuh bini sepuh, ya. Masya Allah, Pak Haji, mudah-mudahan sehat selalu, dan semoga Allah mudahkan juga nih Pak Haji bisa kembali ke tanah suci Haramain untuk kembali bertugas, berkhidmat untuk umat, ya. Baik kawan-kawan, sahabat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kalau masih ingat, mudah-mudahan masih ingat, ya, atau masih lupa. Beberapa waktu lalu, mungkin sebulan yang lalu, ya, atau 2 atau 3 pekan yang lalu, kajian yang saya utarakan, yang saya sampaikan, jelaskan kepada teman-teman Dundrat, ini temanya adalah mengenai 4 permohonan hamba kepada Allah. Yang lupa lagi, nanti boleh dilihat di YouTube Dundrat, ya. Saya juga posting, saya juga upload di YouTube saya, UD Channel Deden Nugraha. 4 permohonan hamba kepada Allah, mungkin masih ingat, sekilas mengulang dari pembahasan yang lalu. 4 permohonan hamba kepada Allah. Yang pertama adalah kita berdoa, kita memohon, kita meminta kepada Allah sebagaimana yang tertera di surat Asy-Syu'ara surat 26 ayat 83 sampai 85, ya. Rabbi habli hukman, ya Allah berikan kepadaku hikmah. Sudah saya jelaskan, ya, apa itu hikmah. Kedua, wa alhiqni bis shalihin, ya Allah pertemukan aku dengan orang-orang yang saleh. Ya Allah satukan aku dengan teman-teman, sahabat-sahabat yang saleh. Yang ketiga, waj'alni lisana sidqin fil akhirin, ya Allah jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Dan yang terakhir adalah waj'alni min warathati jannatin na'im, ya Allah jadikanlah aku pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Itu 4 hal permohonan kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bicara mengenai 4 itu, dan insya Allah sudah diamalkan doanya, ya. Jadi doanya bukan hanya Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, ya, bukan hanya Rabbana atina fid dunya dan seterusnya, ya. Tetapi kita tambah hafalan doa-doa kita, salah satunya adalah 4 permohonan tersebut. Bicara mengenai 4, nah, sekarang juga hari ini juga kita akan bahas mengenai 4. Tetapi 4-nya adalah
waspada terhadap 4 hal ini. Itu yang teman-teman sudah dapatkan di posternya ya. Waspada, waspadalah. Waspadalah. Kamu ayeunanya nuju musim deui eta pencurian kotak amal. Waspadalah, waspadalah. Hati-hati para DKM ya. Waspadalah, waspadalah. Nah, waspada di sini maksudnya adalah waspada mengenai 4 hal ini. 4 hal, apa itu 4 hal? 4 hal ini saya merujuk kepada keterangan hadis riwayat Dailami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mengingatkan kita mengenai 4 hal ini. Kita mesti waspada terhadap 4 hal ini. Apa itu? Kata Rasul, sayati ala nasi zamanun. Kelak akan datang suatu masa atas manusia. Akan datang suatu masa pada manusia. Himmatuhum butunuhum. Himmah. Cita-cita mereka. Himmatuhum butunuhum. Cita-cita mereka hanya untuk kepentingan perut. Yang kedua, Rasul mengingatkan kita untuk waspada dengan 4 hal ini adalah yang kedua. Wa syarafuhum mata'uhum. Kemuliaan itu diukur, dilihat dari perhiasan mereka. Hati-hati. Kemuliaan mereka dilihat dari perhiasan mereka. Yang ketiga, Rasul mengingatkan kita adalah wa qiblatuhum nisa'uhum. Kiblat mereka adalah perempuan-perempuan mereka. Yang keempat, wa dinuhum darahimuhum wa dananiruhum. Agama mereka adalah dinar. Agama mereka adalah dinar dirham. Agama mereka adalah uang dan harta benda. Dan Rasulullah SAW menutup dari 4 hal tersebut dengan kalimat ulaika syarrul khalqi. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. La khalaqa indallah. La khalaqa lahum indallah. Dan tidak ada bagian untuk mereka di sisi Allah. Teman-teman sahabat juga yang menyaksikan program ini melalui YouTube, dari keterangan dari hadis ini jelas sekali ya. Ada 4 hal yang mesti kita waspadai. Nah, teman-teman catat ya, nanti ada UTS dan UAS-nya ya. Ujian tengah semester sama ujian akhir semester. Dicatat. Yang pertama, hati-hati. Kita mesti waspada. Kata Rasul akan datang pada suatu masa kepada kita sebagai manusia dan mungkin sekarang terjadi ya. Himmatuhum butunuhum. Mementingkan perut. Cita-citanya itu hanya untuk kepentingan perut. Mementingkan perut. Teman-teman, sahabat, Bapak Ibu, ya, para pemuda-pemudi yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Salah satu keinginan manusia dalam hidup adalah memiliki perut yang kenyang dengan berbagai jenis makanan. Ya, ada burgernya, ada pizzanya, ada gorengannya, ada buburnya, nasi gorengnya, nasi padangnya. Oh, berbagai jenis makanan kita pengen manusia, kita pengen punya perut yang kenyang, wareg gitu ya dalam bahasa Sundanya. Merasa kenyang pada dasarnya bukanlah sesuatu yang dilarang. Namun, yang membahayakan adalah jika segala sesuatu, jika segala urusan dilakukan hanya untuk kepentingan perutun ya. Perut, hati-hati jika segala sesuatu dilakukan hanya untuk kepentingan perut. Fenomena itulah yang kini banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Ya, banyak sekali terjadi. Kita lihat, kita saksikan orang-orang melakukan sesuatu urusan, melakukan sesuatu kegiatan, ternyata ukurannya adalah untuk kepentingan perut. Mementingkan perut berarti seseorang ingin mendapatkan, ingin meraih, ingin memiliki kekayaan, harta dengan menghalalkan segala cara. Karena judulnya juga mementingkan perut ya. Kalau mementingkan perut, maka yang terbayang, yang terpikirkan oleh kita adalah kepentingan pribadi. Menghalalkan segala cara. Ketika dia ingin meraih kekayaan, dia ingin raih harta, dia ingin raih uang itu, ya, dia ingin raih posisi, mungkin ya jabatan,
dengan berbagai cara agar semuanya itu didapatkan, diraih, dimiliki. Artinya apa? Menghalalkan segala cara. Bahkan seseorang bahkan meskipun seseorang mendapatkan sesuatu, mendapatkan harta, ya kekayaan itu dengan cara yang halal, sebut aja caranya halal. Tetapi kalau judulnya mementingkan perut, hanya untuk kepentingan perut, maka sesuatu yang dia cari, yang dia dapatkan, harta yang dia raih dengan cara yang halal itu, karena judulnya mementingkan perut, akhirnya apa? Artinya apa? Jadi kepentingannya untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan keluarganya saja. Tidak peduli terhadap urusan, kepentingan, kesulitan, kesusahan yang dialami oleh orang lain. Yang penting saya dan keluarga saya aman, selamat, nyaman. Urusan tetangga, urusan teman-temannya lagi kesusahan, kesulitan untuk makan sehari-hari, punya beras juga susah, beli beras juga susah, jangan lauk pauk ya, berasnya aja susah, maka orang yang mementingkan perut itu udah nggak terpikir dan terbayangkan, lu gimana ya, hari ini saya makan dengan dengan rendang, hari ini saya makan dengan ayam, hari ini saya makan dengan daging sapi, hari ini saya makan burger, makan pizza. Ada nggak kepentingan terlintas dalam diri kita, dalam hati kita? Kemudian pertanyaan, apakah tetangga, teman saya sama nggak merasakan apa yang sedang dinikmati, dialami oleh saya dan keluarga? Nah, kalau judulnya kepentingan perut, maka udah nggak ada pikiran-pikiran kemudian ingin bantu orang, ya, ingin menyelamatkan hidup orang, udah nggak ada. Maka kalau orang seperti ini mengerikan ya, mengerikan sekali. Orang-orang yang tidak peduli terhadap urusan kaum muslimin. Barang siapa yang tidak peduli terhadap urusan kaum muslimin, maka mereka tidak termasuk umatnya Rasul. Ya, kita diancam loh. Bagi siapapun yang tidak peduli terhadap urusan, kesusahan, kesulitan orang lain, artinya kita hanya mementingkan pribadi kita, kepentingan pribadi, kepentingan keluarga, kita diancam menjadi orang yang tidak diakui sebagai umatnya Rasul. Di Ahad kemarin kita kumpul ya teman-teman Dundrat. Saya masih teringat dan terngiang pesan ya dari Presiden Dundrat, ya Bos Dundrat gitu ya. Tapi ini pesannya Kang Dani bukan pesan terakhir ya, bukan wasiat terakhir. Pesan beliau apa? Adanya bergerak, teman-teman yang di YouTube mungkin juga bertanya-tanya apa itu bergerak. Karena bisa jadi ada yang belum tahu bergerak itu apa. Bergerak itu adalah satu program bisnis, wakaf bisnis dari teman-teman Dundrat ya. Produknya adalah burger. Kemudian brandnya diberikan nama bergerak ya, karena adanya pergerakan dari semua komunitas ya, semua teman-teman untuk ikut menjualkan produknya ya, ikut support wakaf bisnisnya dan sebagainya. Maka kemudian brandnya adalah bergerak. Ya, ini bukan Jabar bergerak ya, karena ada yang nanya ke saya juga, Ustadz, ini bergerak itu burger ya, burger. Ini produk dari Jabar bergerak bukan. Ya, nanti mesti diluruskan juga ya sama Kang Dani oleh kawan-kawan. Takutnya ada pemahaman bergerak ini bagian dari program Jabar bergerak, bukan. Kalau Jabar bergerak kan, kalau saya tidak salah ya, mohon diluruskan ya, itu di naungan dari di bawah dari Pemprov ya, kalau saya tidak salah. Jabar bergerak. Tapi kalau bergerak ini murni pergerakan dari kawan-kawan komunitas ya, yang disebut dengan Dundrat dunia akhirat. Dundrat juga ada beberapa komunitas yang di dalamnya. Jadi bergerak ini bukan, sekali lagi, bukan program Jabar bergerak dalam arti komunitas yang di bawah Pemprov ya, tetapi bergerak berdiri sendiri. Tapi kita tentu membuka siapapun yang memang ingin bantu ya program bergerak ini lewat jualannya. Karena dari bergerak ini, Masya Allah, Tabarakar Rahman, teman-teman yang belum tahu ya, judulnya wakaf bisnis, maka
peruntukannya pun adalah untuk masyarakat, untuk umat, ya. Ada sodakohnya, dan kita hari Ahad kemarin evaluasi tahunan itu jelas sekali, ya, rinci sekali, dari sejak modal sampai kemudian juga keuntungan berapa persen, lantas dikemanakan dana dari keuntungan tersebut, itu semua rinci banget. Nah, kembali ke pesan dari Kang Dani sebagai orang yang diamanahi untuk mengelola bergerak, ya. Jadi beliau sampaikan apa? Ini bergerak bukan punya saya. Bergerak itu bukan punya keluarga saya. Tapi bergerak ini adalah punya kita bersama, kepentingan kita bersama, ya. Untuk umat, adapun beliau ya hanya diamanahi sebagai pengelola, ngurus, ya, nge-manage, ya. Adapun kita semua adalah orang-orang yang memang punya bersama, milik bersama, ya. Karena wakaf bisnis, itu tadi judulnya. Nah, ada kalimat bukan untuk pribadi, bukan punya pribadi, dan bukan untuk kepentingan pribadi, jelas. Maka mudah-mudahan insya Allah kita mah tidak termasuk orang yang disebutkan oleh Rasul termasuk golongan generasi terburuk, yaitu apa? Himmatuhum butunuhum. Jadi segala sesuatu kepentingannya untuk perut. Cita-citanya hanya untuk kepentingan perut. Tidak. Kita berlindung kepada Allah dari segala sesuatu yang buruk tersebut, ya, yaitu kepentingan melakukan sebuah pergerakan, sebuah amal sosial untuk kepentingan perut. Tidak, ya. Dari Dunrat ada KCM. Coba KCM. KCM itu satu program yang sangat keren gitu kan, bersih-bersih masjid ke berbagai masjid, dan tadi saya dengar hari ini pergerakannya ke salah satu masjid di Cibaduyut, bersih-bersih toilet masjid. Yang hari ini ya miris banget, ya. Ada, mohon maaf, pengurus masjid DKM mungkin lebih fokus perhatiannya ke dalam masjid, dalam arti ya tempat sholat masjid, ya bagus, ya. Tapi kadang nggak sedikit masjid-masjid yang kemudian kurang memberikan perhatian kepada tempat-tempat yang seharusnya memang itu juga jadi utama loh, ya, toilet, WC itu. Sehingga ya, miris banget, ya, masjid bagus, keren, tapi pas ke toiletnya, aduh, kalau lotornya luar biasa. Adanya program KCM, tentu ini program yang keren, ya. Dan program ini juga program mentarbiyah juga para pengurus masjid. Jangan sampai kemudian karena ada KCM terus tiap minggu teleponannya KCM, tim KCM bergerak, ayo beberes masjid, yuk, masjid saya nggak kotor. Kontak di KCM terus. Enggak, ya. Tapi dari teman-teman KCM juga berupaya untuk memberikan penyadaran kepada para pengurus masjid akan pentingnya kebersihan. Kan an-nadhafatu minal imannya, kebersihan itu sebagian dari iman. Aripek ieu WC-na aduh Gusti. Endol tak kendol-kendolnya tengenah pisan. Ngeri kan? Miris banget. Maka Dunrat dunia akhirat ini ada program, salah satunya KCM. Ketika teman-teman nanya ke KCM, apa sih kepentingan urusan kawan-kawan sih bebersih masjid, tujuannya naon sih goyah nate gitunya. Kan kudu jelasnya ini billah, lillah, billah, ilallah, ya. Ketika tujuannya udah lillah, billah, ilallah, maka nggak ada sama sekali melakukan sebuah pergerakan baik itu, amal soleh baik itu untuk kepentingan pribadi, tidak ada, ya. Dari KCM-nya, dari program Jumat Berkahnya, bahkan jelas nyata program bergerak bagi-bagi burger ke berbagai tempat, ya, entah itu mungkin yatim, entah itu masjid-masjid, ya, dan sebagainya. Jelas bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan perut. Justru kita mengeluarkan sesuatu dari sebagian rizki yang Allah titipkan kepada kita. Justru kita yang donasi. Jadi donasinya bukan hanya dari orang lain, ya, tapi dari anggota pun yang punya kelebihan harta untuk ikut serta berdonasi. Ya, ada yang 10.000, 20.000, ada yang untuk 100.000 gitu, ya, dan sebagainya. Ini murni insya Allah, mudah-mudahan Allah selalu kuatkan, luruskan gitu, ya. Meskipun satu waktu bergerak ini, satu waktu qadarullah menjadi besar, jangan sampai kemudian bisikan-bisikan syaitan, ya, rayuan-rayuan dunia ini membujuk seseorang, membujuk komunitas untuk kemudian merubah arah
yang seharusnya sudah benar, sudah lurus, jadi belok, jadi mengkol karena tadi ya kepentingan pribadi. Apalagi yang mengerikan ya, apalagi kalau sudah dengar nominalnya kemudian jadi MM-an yang asalnya puluhan, awalnya jutaan, awalnya ratusan ribu, jutaan, puluhan juta, miliaran. Wah, ini hati-hati. Ya, hati-hati dengan bujukan-bujukan syaitan, godaan-godaan setan, karena setan ini menggoda dari berbagai arah, depan, belakang, kanan, kiri, dari berbagai sudut. Dan setan lebih ini ya, teman-teman ya, lebih punya banyak pengalaman setan dibandingkan dengan kita, tapi kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari melakukan sesuatu hanya untuk kepentingan perut atau kepentingan pribadi. Kawan-kawan, sangat berbahaya sekali ya. Maka dari itu kita berdoa kepada Allah dari bahaya yang pertama, yaitu himmatuhum butunuhum, cita-cita mereka adalah untuk kepentingan perut alias mementingkan perut. Nauzubillahi min dzalik. Jadi kalau bahasa Sunda mungkin kalau dalam bahasa Sunda ya teman-teman, kalau melakukan sesuatu teh nanya dulu aya duitan teh ya, lamun aya duitan semangat, lamun eueuh duitan teh semangat. Ada uangnya enggak? Saya ikut bergabung dengan komunitas ini ya, dengan pergerakan amal soleh ini, ada sesuatu yang saya dapat enggak? Ada apa pahala? Oh, naon sina pahala hungkul kudu aya duitan. Nah, ini bahaya ketika segala sesuatu ternyata kepentingannya untuk pribadi. Saya sungguh sangat terharu sekali ya. Ada seseorang dari salah satu daerah kemudian curhat cerita ke saya. Dia guru ngaji di salah satu madrasah. Dia ngelola madrasah gitu ya di lokasi dia, di tempat dia. Ya nggak begitu besar di daerah yang memang padat penduduk. Ustadz katanya masih muda, pemuda masya Allah, pemuda yang menghabiskan waktunya insya Allah di jalan Allah gitu ya. Ya ngasuh anak-anak madrasah. Dia katakan apa Ustadz? Luar biasa ya godaan tantangan untuk melahirkan generasi-generasi yang terbaik tehnya dzurriatan kuwatan teh. Kunaon gitu Kang? Saya tanya kenapa gitu? Ya memang perjuangannya luar biasa dari orang tua santri. Ya, orang tua santri. Kami kata beliau harus memiliki anggaran untuk ya minimal token listrik gitu ya. Listrik karena dia ngelola sendiri masjid, kemudian madrasahnya. Kemudian dia mengajukan kepada orang tua itu infak sedekah dari setiap program ngaji tersebut sebulan Rp5.000. Coba, sebulan 5.000. Ternyata apa tanggapan dari orang tua? Sebulan 5.000 itu sangat berat sekali. Sangat berat sekali. Tanggapannya adalah maknya ngaji mayar, maknya ngaji mayar 5.000, hanya Rp5.000 dan itu bukan untuk kepentingan dia, bukan untuk kepentingan pribadi si ustadznya, tapi si uang itu ya untuk kepentingan kembali ke si santrinya ya, ku listrikna gitunya, ku whiteboardnya ya, beli spidolnya, apalah yang kaitannya dengan untuk urusan si santri tersebut, beli bukunya, kemudian dia mengajukan sebulan itu 5.000, susahnya luar biasa ya. Nah ini jelas kepentingannya bukan untuk kepentingan pribadi tapi untuk kepentingan si santri tersebut. Maka tantangan yang sungguh sangat luar biasa ya ketika kita dihadapkan seperti itu, yang akhirnya tapi alhamdulillah dia tetap jalan aja. Ya dia jualan pulsa, voucher gitu ya, pulsa, jualan pulsa. Nah dari keuntungan itu yang kemudian dia manfaatkan keuntungannya untuk kepentingan si santrinya. Karena ya ada sih 1-2 yang orang tua tidak keberatan, tapi banyaknya adalah yang keberatan. Nggak apa-apa, yang penting saya jalan. Ketika dia tetap jalan, Masya Allah. Ini jelas sekali ya kepentingannya bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan umat lewat program tersebut. Banyak saya kira contoh-contoh ya insya Allah yang memang patut dicontoh. Orang-orang yang melakukan sebuah pergerakan, sebuah amal soleh itu bukan untuk kepentingan perut, tapi untuk kepentingan umat. Lillah,
billah ilallah. Nah, kawan-kawan, yang kedua dari ancaman, peringatan, pesan yang Rasulullah SAW sampaikan, selain yang pertama, kepentingan perut, hati-hati dengan kepentingan perut. Yang kedua adalah wasyarafuhum mata'uhum. Wasyarafuhum mata'uhum, artinya adalah kita mesti mewaspadai ketika seseorang melihat kemuliaan itu dilihat dari perhiasan mereka. Kemuliaan mereka dilihat dari perhiasan mereka. Aduh, ngeri banget ya. Dalam hidup ini manusia menghiasi dirinya dengan berbagai perhiasan. Perhiasan-perhiasan yang dia lakukan, ya perhiasan hidup ya. Rumah, kendaraan yang mewah gitu ya. Kemudian apalagi kendaraan yang besar, pakaian yang mahal, perhiasan emas, berlian dan sebagainya, ya itu adalah fitrah manusia menginginkan semuanya itu. Semua itu dijadikan yang jadi bahaya dan yang mesti diwaspadai ketika perhiasan-perhiasan dunia, rumah yang mewah, mobil yang wah, ya, kendaraan yang luar biasa, baju yang istilahnya branded gitu. Kemudian segala sesuatu perhiasan-perhiasan dunia yang keren itu, hati-hati kalau itu semua dijadikan ukuran mulianya seseorang. Padahal kawan-kawan sahabat yang Allah muliakan, kita mengetahui bahwa perhiasan-perhiasan itu ya judulnya juga perhiasan ya. Ya, aksesoris sungkul, aksesoris dunia aja ya. Maka sangatlah naif apabila aksesoris dunia itu, perhiasan-perhiasan dunia itu dijadikan simbol kemuliaan seseorang. Ya, mulia seseorang itu dinilai dari itu, aduh bahaya, naif pisannya. Generasi yang terburuk adalah generasi yang menjadikan perhiasan hidup sebagai ukuran kemuliaan seseorang. Sedangkan generasi yang terbaik, orang yang akan selamat, orang yang akan mulia, orang yang akan hebat, kemuliaan itu justru dinilai bukan dari perhiasan dunia, tapi kemuliaan itu dinilai, diukur dari ketakwaannya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun miskin, tapi hari sholat getol mahnya, Masya Allah. Sholat 5 waktunya luar biasa, dia rajin laksanakan. Meskipun kondisinya pas-pasan, ekonomi yang serba pas-pasan, rumah juga masih kontrak, motor juga ya seadanya, ya mungkin masih nyicilnya. Terus apalagi motor nggak punya, saya mah jalan kaki, kalau itu kadiatnya. Sehari-hari kegiatan apa? Ojek online mungkin, kalaupun ada motor, atau ngabeca, ya, atau apapun lah, jualan sayur dan sebagainya. Perlu dicatat, itu semua bukan menjadi ukuran seseorang jadi terhina, ya. Nggak ada judulnya ya, kontrak, hina, kamu mah itu boga motor, hina, itu boga mobil, hina, nggak punya motor, mobil, hina banget kamu mah. Terus apalagi ketika kamu nggak punya handphone mungkin sekalipun, lantas kita berikan stigma, oh hina banget, kesimpulan hina banget, padahal tidak. Ya, bisa jadi ada orang yang memang sebaliknya, justru kayanya luar biasa, perusahaannya di mana-mana gitunya, asetnya wah sedap gitunya. Tetapi ternyata kekayaan tersebutnya dipakai untuk di jalan Allah, di jalan dakwah, support kegiatan-kegiatan dakwah. Masya Allah, ini sungguh sangat luar biasa. Teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, tentu pembicaraan mengenai kemuliaan itu diukur dari ketakwaan. Ini jelas disebutkan dalam Al-Qur'an, surat Al-Hujurat ayat 13. Insya Allah semua sudah hafal ya, Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah atqakum, orang-orang yang bertakwa di antara kalian.
Innallaha alimun khabir. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Nah, jadi kemuliaan itu diukurnya dari ketakwaan. Atqakum. Maka dari itu kita berupaya untuk menjadi hamba-hamba Allah yang takwa. Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi sirran wa alaniyah. Takwa itu imtithalu awamirillah, mengerjakan aturan Allah, perintah-perintah Allah, wajtinabu nawahihi, dan menjauhi larangan-larangan Allah, sirran wa alaniyah. Baik dalam keadaan sendirian, sunyi, nggak ada siapa-siapa, wa alaniyah, ataupun dalam keadaan ramai, kita berupaya menjadi haqqatuqati, orang-orang yang sebenar-benarnya takwa. Kawan-kawan sahabat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ketika kemuliaan seseorang diukur berdasarkan perhiasan yang digunakan, ini menunjukkan orang tersebut menjadi hamba-hamba harta dan hamba-hamba perhiasan yang sangat tercela. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul qatifah." Binasalah hamba dinar, binasalah hamba dirham, dan binasalah hamba sutra atau perhiasan. Hadisnya riwayat Bukhari. Kawan-kawan sahabat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, itu dua hal ya. Dua hal yang harus kita waspadi. Pertama adalah mementingkan perut. Yang kedua adalah Yang kedua adalah perhiasan dijadikan menjadi ukuran kemuliaan. Waspadalah, waspadalah. Yang ketiga dari hadis ini, hadis riwayat Dailami adalah wa qiblatuhum nisa'uhum. Kiblat mereka adalah perempuan-perempuan mereka. Maksudnya apa? Mengagungkan perempuan. Hati-hati. Mengagungkan perempuan itu maksudnya adalah menuruti syahwat atau nafsu seksual terhadap perempuan yang tidak halal baginya, atau memenuhi ajakan perempuan untuk berzina, atau memenuhi ajakan laki-laki untuk berzina. Nah, ini hati-hati. Berarti dia wa qiblatuhum nisa'uhum, mengagungkan perempuan. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu dekati zina. Jangan dekati zina, mendekati aja udah dilarang, apalagi melakukan perbuatan zina. Kenapa kita dilarang mendekati zina? Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Karena sungguh zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Maka bagi siapapun, ini pesan dari Nabi ya, buat para pemuda-pemudi yang belum nikah. Di Dondrat ada yang belum nikah? Atau OTW ya, persiapan mau nikah nih Pak Dokter ya. Mudah-mudahan dokter ngacung bah. Hadir ya di grup. Abah, entong direkam ya Ustaz Dani, Kang Dani. Ya bahaya kalau istrinya lihat ya. Yang belum nikah, Rasul mengingatkan apa? Rasulullah SAW mengingatkan apa? Ya ma'syara syabab, wahai para pemuda, manistato amin kumul ba'ah, barang siapa yang sudah diberikan kemampuan untuk menikah, fal yatazawwaj, maka hendaklah segera menikah. Jangan ditunda-tunda. Ingat kan kata Bimbo ya, berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Aye. Ya. Jadi berbuat baik itu kan nikah itu ibadah, perbuatan yang sungguh sangat mulia. Jangan ditunda-tunda. Ya. Bersegeralah dalam melakukan amal soleh. Rasul menyampaikan seperti itu ya. Bersegera dalam melakukan amal soleh. Bersegera. Nah, kaitan dengan nikah, kenapa Rasul menyampaikan faliyatazawwaj, segera menikah kalau sudah diberikan istitoah kemampuan. Fa'innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Karena menikah itu mampu menjaga pandangan, dan dengan menikah seorang pun akan terjaga kehormatannya. Masya Allah. Kumaha sina Ustad? Ya, abdi tak acan nikah, kemudian belum bukan tidak ya, katakan belum mampu untuk menikah. Wa man lam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu wijaun. Dan barang siapa yang belum mampu untuk menikah,
Ada solusinya. Ini kerennya Islam. Wal ayat di agama lain hanya ada di Islam solusi bagi siapapun yang belum menikah. Ternyata solusinya apa? Saum. Ya, fa innahu lahu wija'un, karena saum itu menjadi penghalang, menjadi tameng seseorang dari melakukan sesuatu yang jelas dilarang oleh syariat. Ya, itu tadi perzinahan. Maka jelas sekali Islam sangat begitu memperhatikan ya para generasi ini, para pemuda-pemudi khususnya yang memang yang sudah diberikan kemampuan itu jangan berpikir-pikir lagi, sudah diberikan kemampuan, bismillah sok segera menikah. Rek itu wae hirup teh mau gitu aja, sendiri aja gitu kan. Sendiri Pak dokter. Hati-hati. Kalau ada kemudian anggapan, naon kawin, apa sih nikah? Nikah itu kemudian mempersulit diri, kan ada konsep-konsep pemahaman-pemahaman yang keliru gitu ya dari orang-orang yang tidak senang dengan syariat Allah. Dari syariat Allah ini ya itu salah satunya apa? Repot kalau nikah harus ngurusin istri, harus ngerumahin gitu ya. Minimal ngontrak, rumahnya juga kan dari kita. Terus harus ngurus anak, biayain anak, nyekolahin anak, belum nanti kalau sakit, bla 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 bla. Sehingga ada pemikiran orang yang kemudian lebih baik hidup sendiri aja. Sisi ekonomi mungkin nggak keganggu gitu ya. Tapi sisi yang lain keganggu pisan, tete Kang Dani yang belum nikah teh kaganggu, mantakna kan izin pada subuh tidur lagi sakit sinanya. Sakit naon itu teh apa yang kemudian jadi penyebab sakit? Mungkin sedang sedang lagi naik-naiknya gitu. Bukan naik daun mungkinnya. Izin jadi sakit kan, jadi kepikiran ya. Bismillah kalau udah nikah mah bismillah ya. Bismillah. Beda lah nanti kalau udah nikah mah dari wajahnya juga penuh dengan aura ya, aura kasbon. Kalau buat cicilan ya. Beda kan nikah seger gitu. Nanti kita akan saksikan dan menjadi saksi bersama ya Pak Dr. Hadi yang akan segera menikah di bulan Januari. Mudah-mudahan dilancarkan, dimudahkan segala urusannya. Bedalah nanti wajah nanti seger gitunya. Oh, beda pisan. Nah, kawan-kawan, sahabat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, apabila seorang muslim mampu menolak ajakan perempuan atau sebaliknya ya, ajakan laki-laki untuk melakukan perzinahan ditolak ya. Ya, ketika ditolak, kunaon teteh nolak? Kenapa nolak? Saya nolak itu karena saya takut kepada Allah. Perasaan takutnya kepada Allah. Maka kalau pemuda-pemudi seperti ini keren pisan. Dia akan termasuk orang yang akan dinaungi, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Dan nggak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim ya, sangat populer juga. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari itu, tidak ada naungan, tidak ada perlindungan kecuali naungan perlindungan dari Allah. Siapa di antara 7 golongan tersebut? Di antaranya adalah rajulun da'athum ra'atun dzatu mansobin wa jamal faqala inni akhafullah. Seseorang atau seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan, ya, perempuannya yang cantik, punya kedudukan, tapi dia berani mengatakan kepada si perempuan yang mengajak zina itu, ya, termasuk nanti kalau perempuan diajak zina oleh laki-laki, perempuan itu berani mengatakan kepada laki-laki yang mengajak zina itu dengan perkataan apa? Inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Keren pisan. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Begitu dia sudah booking hotel, pintu kamar sudah ditutup, jendela terus ditutupan, gordeng ditarutupan, lampu geus dipaduman, lampu sudah dimatikan. Lantas ketika dia bahkan sudah siap-siap membuka bajunya, apa yang dia katakan? Inni akhafullah. Yang diajak zina itu lantas mengatakan, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Kerennya, sekuat tenaga dia akan lari dari orang yang menghindari dari orang yang mengajak dia untuk melakukan perzinahan.
Ini pesannya keren banget di Rasulnya. Aduh, hati-hati zaman sekarang, zaman now. Nah, sedikit kan orang yang terjerumus dengan perbuatan zina ininya. Kamu masuk Februari mah. Nah, sih teh 14 Februarinya. Valentine coba atas nama kasih sayang, ya, aku menciummu, nggak, ngeri banget ya, atas dasar pergaulan yang buruk tersebut. Hati-hati kalau kemudian apa sih alasannya itu atas dasar suka sama suka. Jelas syariat melarang, maka hindari, maka jauhi ya perbuatan zina tersebut. Kawan-kawan sahabat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ini ada catatan yang menarik juga ya. Di samping itu, mengagungkan perempuan juga dapat kita pahami sebagai pemenuhan keinginan-keinginan yang tidak baik dari perempuan terhadap seorang suami yang susis ya. Susis, suami takut istri. Suami takut kepada istrinya sehingga harus memenuhi keinginan istri yang tidak benar. Hati-hati. Jadi bagian dari waqiblatuhum nisa'uhum, mengagungkan perempuan itu adalah ketika suami takut dengan istri. Maksudnya apa? Ya, suami takut dengan istri sehingga harus memenuhi segala kemauan keinginan istri yang tidak benar. Hati-hati. Ketika istri menginginkan, papa, abi, atau apalah nama panggilannya, papi ya, popi, ngapain sih di hijab di kerudung, hareudang, gerah tahu. Rambut mamah tuh udah bagus, ngapain sih ditutup-tutup. Lantas suaminya takut kepada istrinya yang melakukan perbuatan yang jelas melanggar syariat yang tidak benar kan ya. Diantepkeun we pamajikan anak teh, dibiarkan aja istrinya melakukan apapun yang dia inginkan. Yang penting istri senang gitu. Suami nggak ada keinginan untuk meluruskan, membenarkan apa yang dilakukan oleh istri. Aduh, ini bahaya bisa, hati-hati. Sedikit kayak gitu ya. Gak mau kemudian diingatkan untuk sholat, istrinya nggak pernah sholat. Atau sebaliknya ya, mungkin ya, contohnya ya biar adil ya. Suaminya ternyata kemudian dia melakukan sesuatu yang tidak benar alias salah gitu ya. Istri nggak mau meluruskan apa yang sudah dilakukan oleh suami. Diantepkeun we kumaha papa sok hoyong papa kumaha gitunya. Yang penting resiko aman, pemasukan aman, bensin aman, pulsa kuota aman gitu. Ini hati-hati termasuk bagian dari waqiblatuhum nisa'uhum ya. Kalau di sini sebutnya waqiblatuhum nisa'uhum, mengagungkan perempuan. Ketakutan kepada istri membuat suami tidak berani meluruskan atau memperbaiki kesalahan istri, padahal istri merupakan tanggung jawab suami untuk diselamatkan dari api neraka. Surat At-Tahrim ayat 6 jelas mengingatkan kepada kita, wahai para suami, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Hati-hati ya kawan-kawan, dari peringatan yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita, yaitu waqiblatuhum nisa'uhum. Dan terakhir, yang keempat yang harus kita waspadai dari kehidupan ini adalah wadinuhum darahimuhum wadananiruhum. Uang dan harta. Hati-hati ketika seseorang mencintai secara berlebihan. Jadi gila harta. Gimana Islam memandang uang dan harta? Uang dan harta merupakan suatu yang boleh dicari, boleh dimiliki. Bahkan Allah memerintahkan manusia untuk mencari harta yang banyak. Silahkan, ya tafadhol. Namun semua itu harus dalam kendali manusia. Bukan manusia yang dikendalikan oleh harta. Bukan manusia yang dikendalikan oleh uang. Tetapi kita yang mengendalikan harta.
Selalu ada kata-kata yang keren tuh ya. Harta, uang mah cukup dalam genggaman aja. Jangan dalam hati ya. Ketika harta disimpan dalam hati, aduh, capek, bahaya. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, apabila itu terjadi, harta telah dijadikan sebagai agama, sehingga tujuan hidup seseorang itu adalah memperbanyak harta, termasuk dengan lagi-lagi menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta. Dengan demikian, mudahlah manusia dilalaikan oleh harta. Maka kalau kita renungkan, kita tadaburi di surat At-Takatsur itu, peringatan pisannya bagi orang-orang yang ternyata bermegah-megahan yang lantas melalaikan orang tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Thumma kalla saufa ta'lamun. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur, sekali-kali tidak. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatan itu, kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. At-Takatsur ayat 1 sampai dengan 4. Kawan-kawan sahabat yang Allah muliakan, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk mengingatkan orang-orang beriman agar tidak lupa kepada Allah hanya karena persoalan harta. Jangan melupakan Allah hanya karena persoalan harta. Al-Munafikun ayat 9 mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang khasirun, orang-orang yang rugi. Itu barangkali 4 hal yang harus kita waspadai dari pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita terhindar dari 4 hal tersebut ya. Pertama, apa tadi pertama? Pertama, mementingkan perut. Mementingkan perut. Kedua, kemuliaan itu diukur dengan perhiasan. Yang ketiga adalah mereka adalah perempuan. Kita berlindung kepada Allah dari gila harta. Wallahu a'lam bishawab. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Sebelum ditutup, apakah ada pertanyaan atau cukup? Kita kembalikan ke MC. Tafadhol, silakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada Kang Ustadz Deden yang telah memberikan pencerahan begitu banyak sekali kepada kita semua sahabat sekalian. Semoga apa yang beliau sampaikan kita bisa mengamalkannya dan tentunya selalu istiqomah menjalankan segala amal kebaikan. Sahabat sekalian, silahkan waktu jam 6 lebih 5 menit saya kasih 1 orang penanya dulu. Jika ada itu juga silahkan. Tafadhol pada sahabat sekalian. Di raise hand begitu ya kata kerennya mah. Maka tafadhol sekalian.